Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas 10 ingin menjelaskan tentang input, proses, dan output yang terjadi di komputer. sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Diras Marcelasa, absen 1. Nama saya Ana Kalista Evangelina, absen 5. Dan nama saya Fadil Wijaya, absen 9. Selamat malam. malam. Wah, ada Celo di sini. Ngapain ya dia? Celo ngapain di sini sendirian? Lagi ngerjain tugas nih sambil main game. Lah, sambil main game. Kan sambil. Aku penasaran deh. Kenapa kalau kamu pencet bisa langsung gerak gitu karakternya? Emang HP-nya ngerti dari mana? Ya juga ya. Ini ada hubungannya sama input. Jadi HP itu bisa bekerja kalau kita masukin data atau perintah dulu. Nah, hal-hal yang tadi kita gunakan buat masukin perintah itu namanya input device. Contoh yang paling kelihatan ya keyboard, mouse, touchscreen, microphone, sama webcam. Kamu ngomong apaan sih? Jangan ganggu dulu dong, lagi serius nih. Aku belum selesai ngomong. Itu semua termasuk hardware input karena bentuknya fisik dan bisa disentuh. Tapi selain hardware, input juga ada software. Misalnya aplikasi perekam suara, keyboard virtual di HP, atau driver yang menjadi jembatan biar alat input bisa dikenali komputer. Kalau salah satu ini tidak aktif atau error, HP nggak bisa menerima perintah. Aku penasaran gimana input bisa diproses dan muncul kayak di layar kamu itu. Ini mah gampang. Setelah input diterima, masuk ke tahap proses. Ini bagian yang lagi kerja keras banget kalau aku lagi main game. Yang ngatur proses itu CPU. CPU itu kayak otaknya komputer. Dia yang ngitung, mikir, sambil ngambil keputusan. Lalu ada RAM, yang jadi tempat nyimpen data sementara waktu game lagi jalan. Supaya loading dan responsnya cepat. Kalau RAM-nya kecil, gamenya bisa nge-lag. Terus kalau game punya grafik yang berat, yang kerja GPU atau kartu grafis. GPU itu khusus buat game yang olah tampilan visual biar gambar yang keluar lebih halus dan detail. Tanpa GPU yang memadai, gambar bisa patah-patah. Semua proses ini diatur sama software, sistem operasi kayak Windows, Android, atau iOS. Sistem operasi yang ngatur kapan CPU bekerja, kapan RAM dipakai, dan gimana aplikasi dijalankan. Jadi proses itu gabungan kerja hardware dan software. Kalian pada ngapain sih? Cuma main game doang kayak ribut banget dah. Ya, sebenarnya kita lagi bingung nih. Kan input udah bisa, terus proses juga gampang. Sekarang gimana caranya biar HP itu nampilin seperti layar dan suaranya? Gampang, itu tuh namanya output. Output itu adalah hasil dari proses komputer. Dan sama kayak input, output juga ada dua, yaitu output hardware dan output software. Ini misalnya monitor atau layar handphone, itu tuh termasuk hardware output. Dia itu nampilin gambar dan tangkap gambar. Lalu ada juga speaker dan headset buat ngeluarin suara. Terus kalau misalnya kamu mau nyetak dokumen, yang dipakai itu printer. Itu juga adalah output hardware. Software itu bentuk hasil yang muncul dalam bentuk digital. Misal, tampilan UI game, notifikasi, file gambar, hasil edit, atau video yang udah diekspor. Jadi, output itu gak selalu benda fisik. Bisa juga berupa tampilan atau suara. Oh, jadi alurnya gini ya. Kita ngasih perintah lewat input, terus komputer proses, lalu hasilnya keluar lewat output, gitu ya? Tepat sih itu. Tapi satu hal lagi yang gak kalah penting. Nama itu brainware. Brainware itu adalah kita nih, manusia. Kita tugasnya sebagai brainware itu mengoperasikan komputer supaya dia tuh gak diem aja. Jadi kalau nggak ada kita, komputer bakal diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita bertiga ini brainware ya? Iya, kita yang mikir, tentuin tujuan, juga ngarahin komputer supaya dia bisa bekerja semau kita. Kesimpulannya, sistem komputer itu terdiri dari input, proses, dan output. Dan semuanya berjalan melalui kerjasama hardware, software, serta brainware. Tanpa salah satu ini, komputer nggak bisa dipakai dengan baik. Sekian video dari kami.